Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat Remas yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan malam singkat Stella Maris Jepara. Kali ini bersama saya Ibu Anita, Sekretaris Lingkungan Petrus. Hari ini Selasa 11 Februari 2025 merupakan hari Selasa biasa kelima, Hari Orang Sakit Sedunia, dan juga peringatan fakultatif Santa Perawan Maria dari Lourdes. Pada hari ini, gereja mengambil bacaan dari Injil Markus, bab 7, ayat 1-13, yang mengisahkan tentang kritikan Yesus terhadap orang-orang Farisi dan ahli Taurat karena sikap munafik mereka yang lebih mementingkan tradisi daripada ajaran Tuhan. Dengan keras, Yesus menegur sikap munafik mereka. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Perintah Allah, kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Tuhan mengecam dan menegur orang-orang Farisi karena beberapa hal berikut ini. Yang pertama, karena orang Farisi lebih mementingkan aturan dan adat istiadat yang mereka ciptakan sendiri daripada esensi dari ajaran Allah. Mereka terjebak dalam formalitas agama sehingga mengabaikan kasih dan belas kasihan yang menjadi inti dari ajaran Yesus. Yang kedua, adalah sikap munafik dari orang-orang Farisi. Mereka tampak saleh di luar, tetapi hati mereka penuh dengan kesombongan, amarah, dan penghakiman. Mereka menghakimi orang lain dengan keras, namun mereka sendiri tidak hidup sesuai dengan ajaran yang mereka anut. Orang Farisi juga memberatkan umat dengan banyak aturan dan larangan yang tidak sesuai dengan hukum Allah. Mereka menciptakan beban yang berat bagi umat sehingga menghambat mereka untuk mendekati Allah dengan bebas. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebenarnya kecaman Tuhan Yesus ini adalah sebuah peringatan bagi kita. Kita harus berhati-hati agar kita juga tidak terjebak dalam formalitas agama dan melupakan esensi dari iman. Kita harus mengutamakan kasih, belas kasihan, dan keadilan dalam hidup kita. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa agama sejati bukan hanya tentang mengikuti ritual dan aturan, tetapi lebih kepada hubungan pribadi kita dengan Allah yang diwujudkan dalam tindakan kasih terhadap sesama. Sebagai orang Katolik, kita juga banyak mengikuti ritual di dalam peribadatan di gereja. Pada saat kita mengikuti perayaan Ekaristi di gereja, kita diharapkan untuk dapat mengikuti semua ritualnya dengan segenap hati. Tetapi ritual yang kita lakukan tidak boleh berhenti pada ritual kosong belaka. Jika saat misa kita berlutut menyembah Tuhan ketika hosti diangkat oleh imam, tetapi selesai misa, hati kita masih dipenuhi oleh amarah, penghakiman, dan segala perasaan tidak enak terhadap orang lain, maka di sini kita tidak akan ada bedanya dengan orang-orang Farisi. Kesalehan hanya akan berhenti menjadi sebuah ritual kosong belaka, tanpa adanya kasih yang kita wujudkan dalam hidup kita sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih, dalam hal prinsip, Yesus tidak pernah kompromi. Bagi Yesus, sikap terhadap Allah harus diutamakan dan bukan peraturan manusiawi. Apalagi peraturan yang membuat kita mengabaikan Tuhan dan sesama. Allah menciptakan sesuatu dengan baik, bahkan menciptakan manusia dengan amat baik. Pemahaman inilah yang seringkali kurang diperhatikan oleh para ahli Taurat dalam memahami dan membuat aturan. Apalagi
mereka menekankan pelaksanaan fisik dari peraturan, bukan dari hati. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk berani mengutamakan Allah. Ada banyak kesempatan yang bisa kita gunakan untuk berbuat kasih. Dan kita harus berani melawan arus dunia yang selalu berlawanan dengan arus kasih Allah itu sendiri. Kita tidak perlu takut jika ada aturan yang menghalangi kasih Allah. Inilah saatnya bagi kita untuk menyebarkan dan mewujudkan perintah Allah, yakni membagi kasih ilahi yang kita miliki kepada yang lain. Kita harus menyadari bahwa peraturan dibuat dengan tujuan tunggal, yakni demi kebaikan manusia. Karena itu, pemahaman dan penerapan peraturan itu juga harus sesuai dengan tujuan tersebut. Setiap peraturan, bahkan termasuk peribadatan kepada Allah, tak boleh mengesampingkan kebutuhan dan kebaikan manusia. Demikian renungan pada hari ini. Semoga dalam setiap upaya kita untuk menepati peraturan, selalu kebaikan manusia dan sesamalah yang menjadi dasar pertimbangan seturut kehendak Allah. Selamat beristirahat, berkah dalam Gusti.